Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Kali ini kita akan mengubah designated router dan backup designated router. Beberapa hal yang akan kamu pelajari di video ini antara lain: yang pertama, kenapa harus memilih router yang tepat untuk dijadikan sebagai designated router dan backup designated router, bagaimana cara menjadikan router sebagai DR dan BDR, dan ketiga, bagaimana cara mengkonfigurasi router supaya menjadi DR dan BDR. Kenapa harus memilih router yang tepat untuk dijadikan sebagai DR dan BDR? Ketika kita berada di jaringan yang memiliki lebih dari satu router, pemilihan DR dan BDR ini akan sangat menentukan kehandalan dari jaringan kita. Tips dalam memilih router yang akan dijadikan sebagai DR dan BDR adalah pilihlah router yang memiliki kemampuan prosesor dan memori yang besar. Ada dua hal yang akan kita lakukan dalam praktek kita kali ini. Yang pertama adalah memeriksa DR dan BDR, dan yang kedua adalah mengubah router menjadi DR dan BDR tanpa mengganti router ID yang sudah ada. Ini adalah topologi jaringan multi akses yang akan kita konfigurasi. Di bagian pertama, periksa DR dan BDR. Buka terminal 1. Pastikan IP address telah diset di masing-masing router. Ketik show run. Untuk interface G00 telah diset dengan IP address 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Periksa router address di router kedua, ketik show run. Telah diset dengan alamat 192.168.1.20. Di R3 telah diset dengan alamat 192.168.1.30. Dan terakhir kita periksa di R4. Di R4 juga telah diset dengan alamat 192.168.1.40. Oke, langkah berikutnya adalah mengaktifkan router OSPF dan mengeset router ID. Masuk ke mode konfigurasi terminal, kemudian aktifkan router OSPF dengan mengetikkan router spasi OSPF, diikuti nomor proses ID, saya gunakan 1. Kemudian set router ID 1.1.1.1. Kemudian advertise LSA di jaringan 192.168.1.0 dengan wildcard mask. Kebalikan dari subnet mask 255.255.255.0 adalah 0.0.0.255 yang ada di area kosong atau area backbone. Berikutnya masuk ke terminal 2. Masuk ke mode konfigurasi terminal, kemudian aktifkan OSPF dengan mengetikkan router OSPF nomor proses 1. Kemudian untuk router ID-nya adalah 2.2.2.2. Advertise LSA di jaringan 192.168.1.0 dengan wildcard mask 000.255 ada di area kosong. Aktifkan OSPF di proses ID 1. Untuk router ID-nya kita buat 3.3.3. Advertise LSA yang ada di jaringan 192.168.1.0 dengan wildcard mask 000.255 ada di area kosong. Terakhir R4. Masuk ke mode konfigurasi terminal, kemudian aktifkan OSPF di proses ID 1. Untuk router ID set menjadi 4.4.4.4. Advertise LSA di jaringan 192.168.1.0 dengan wildcard mask 000.255 ada di area kosong. Langkah keempat, cari tahu di mana router yang menjadi designated router dan sebutkan alasannya. Kita buka R1. Di video sebelumnya telah saya sebutkan bagaimana cara menentukan designated router. Yang pertama adalah berdasarkan nilai prioritas, yang kedua adalah berdasarkan nilai router ID. Buka terminal R1, ketik Ctrl C, kemudian show IP OSPF
interface G000. Ini terlihat alamat IP dari interface G00 router 1 adalah 192.168.110 dengan prefix 24 ada di area kosong. Proses ID-nya karena tidak kita rubah, jadi secara otomatis akan berada di nomor 1. Untuk router ID yang dipakai adalah 111, tipe jaringannya adalah broadcast. Kemudian alamat designated router adalah di ID 111, ini adalah kepunyaan dari R1. Untuk backup designated routernya adalah di alamat 2222 atau di router kedua. Kemudian dia memiliki tangga di alamat router ID 2222, kemudian 333 dan 444. Atau kita juga bisa mengetikkan show IP OSPF neighbor. Jadi R1 dia bertetanggaan dengan router ID 222 yang ada di alamat 192.168.1.20. Statusnya adalah full, dia terhubung ke semua perangkat. Kemudian untuk 2 adalah BDR, router ketiga DR other, jadi dia hanya terhubung dengan router tetangga yang tidak memiliki status DR atau BDR. Dan router 444, DR-nya ada di dia sendiri, yaitu di router 1, kemudian BDR-nya ada di 22. Kita juga bisa memeriksa di router yang lain. Sebagai contoh router ketiga, ketik do show IP OSPF neighbor. Dia terhubung ke jaringan tetangga yang berada di link 2222, 111 dan 44 atau router 2, router 1 dan router keempat. Untuk status designated router berada di router pertama, untuk backup designated router berada di router kedua. Dan status hubungan dia dengan router keempat adalah DR other, atau dia hanya terhubung dengan R4. DR4 ini bukan sebagai DR atau BDR. Untuk bagian kedua, ubah router menjadi DR dan BDR tanpa mengganti router ID yang sudah ada. Jadi yang kita ganti adalah nilai prioritas. Sebelumnya R1 yang jadi DR dan R2 BDR, maka kita akan jadikan R3 sebagai DR dan R4 sebagai BDR. Oke, masuk ke mode konfigurasi terminal, kemudian interface G000, ketik IP OSPF, kemudian priority, atau kamu juga bisa mengetikkan tanda tanya, apa yang harusnya diketik, ketik priority. Bisa dimulai dari 0 sampai dengan 255. 0 ini adalah router ini tidak dipilih sebagai DR atau BDR. Dan nilai tertinggi adalah 255. Jadi semakin tinggi dia akan menjadi prioritas. Kita gunakan saja 3. Kemudian ketik do show IP OSPF neighbor. Di sini terlihat belum ada perubahan. DR-nya masih di router 1. Supaya terjadi perubahan, bersihkan database dengan cara ketik Ctrl+C, kemudian clear IP OSPF. Proses reset all OSPF proses, ketik yes. Tunggu beberapa saat, kemudian ketikkan show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sekarang terlihat router 1 statusnya telah menjadi DR other. Berbeda dengan sebelumnya, R1 adalah designated router. Ketik show IP interface G000, ketik show IP OSPF interface G000. Sekarang designated routernya telah berubah menjadi 3, kalau sebelumnya adalah 1111. Untuk backup designated router masih sama. Dan langkah keempat, jadikan R4 sebagai BDR. Yang pertama, tampilkan detail informasi terlebih dahulu untuk melihat perubahan yang akan terjadi nanti. Ketik show IP OSPF interface G000. Di sini terlihat designated routernya adalah di alamat 333 atau router ketiga, kemudian backup DR masih di 2222. Untuk merubahnya, ketikkan konfigurasi terminal, kemudian IP OSPF priority. Saya beri nilai 2. Masuk ke interface G000,
kemudian ketik IP OSPF priority 2. Kan database dengan cara ketik Ctrl C, kemudian clear IP OSPF process, ketik yes. Untuk melihat hasilnya ketikkan show IP OSPF interface G000. Sekarang di sini terlihat DR-nya ada di router ketiga dan backup DR bukan lagi di 2222 tapi di 444. Jadi demikian untuk materi kita kali ini, yaitu bagaimana mengkonfigurasi router supaya dia menjadi designated router ataupun backup designated router.